Saya hanyalah seorang anak dari keluarga sederhana di Surabaya yang setiap hari terbiasa mendengar suara motor ayah berangkat kerja sebelum matahari terbit. Saya tumbuh dengan mimpi yang sebenarnya terasa terlalu tinggi untuk ukuran hidup kami. Kuliah di luar negeri, belajar di universitas dunia. Sesuatu yang bahkan dulu terasa seperti mimpi orang lain, bukan mimpi saya. Tapi ternyata, hidup bisa berubah hanya karena satu email yang datang di malam yang tidak saya sangka. Semua itu dimulai dari sini. Saya masih ingat malam itu dengan sangat jelas. Kamar kos saya sempit, kipas angin berputar pelan di atas kepala, dan layar laptop saya menyala di meja belajar yang sudah penuh dengan buku dan catatan. Jam sudah hampir tengah malam. Saya sebenarnya hanya ingin mengecek email sebelum tidur. Tidak ada harapan besar. Bahkan saya sudah hampir menyerah menunggu. Karena beasiswa yang saya daftar itu terlalu besar untuk orang seperti saya. Nama programnya bahkan sering saya lihat di cerita mahasiswa-mahasiswa hebat dari universitas ternama. Sedangkan saya hanya mahasiswa biasa dari kampus negeri di Surabaya. Ketika inbox email terbuka, mata saya langsung tertuju pada satu pesan baru. Subjeknya singkat, Scholarship Result Notification. Jantung saya langsung berdegup lebih cepat. Tangan saya tiba-tiba terasa dingin. Saya menatap layar beberapa detik. Seperti takut membuka sesuatu yang bisa menghancurkan harapan. Apa mungkin? Saya berbisik pelan pada diri sendiri. Lalu akhirnya, saya klik email itu. Kalimat pertama yang saya baca membuat dunia saya terasa berhenti sejenak. Dear Damar Alfarisi, we are pleased to inform you. Saya tidak membaca kalimat berikutnya, karena otak saya sudah langsung mengerti arti kalimat itu. Saya diterima. Saya mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan studi master di Eropa Tengah. Saya menutup mulut dengan tangan. Tidak percaya. Benar-benar tidak percaya. Selama beberapa detik saya hanya duduk diam menatap layar laptop. Seperti takut kalau semua ini hanya kesalahan. Lalu tanpa sadar saya tertawa kecil. Campuran antara bahagia dan tidak percaya. Hal pertama yang saya lakukan adalah menelepon rumah. Butuh beberapa kali dering sampai ibu mengangkat. Halo Dam, suara ibu terdengar mengantuk. Ibu, Damar keterima beasiswa. Ada jeda beberapa detik. Beasiswa yang luar negeri itu. Iya, Bu. Saya mendengar ibu menarik nafas panjang di seberang telepon. Lalu suaranya berubah pelan. Alhamdulillah. Saya bisa mendengar suara ayah di belakang bertanya. Siapa, Bu? Ibu menjawab dengan suara bergetar. Damar keterima kuliah di luar negeri. Saya tidak bisa melihat wajah mereka. Tapi saya tahu mereka pasti tersenyum malam itu. Beberapa hari setelahnya, semuanya terasa seperti mimpi. Mengurus dokumen, paspor, visa, tiket pesawat pertama dalam hidup saya. Ayah bahkan mengantar saya membeli koper di pasar. Koper sederhana, tapi rasanya seperti membawa seluruh masa depan saya di dalamnya. Sebelum saya berangkat, ayah menepuk bahu saya di depan rumah. Pergilah sejauh mungkin, Dam, biar hidupmu tidak seperti ayah. Kalimat itu masih saya ingat sampai sekarang. Perjalanan menuju Eropa adalah perjalanan terjauh dalam hidup saya. Udara dingin langsung menyambut ketika saya turun dari pesawat. Kota tempat saya belajar terlihat sangat berbeda dari Indonesia. Bangunan tua, tram yang melintas di jalan. Orang-orang berbicara dengan bahasa yang tidak saya mengerti. Awalnya saya merasa sangat kecil di tempat itu, seperti orang yang tidak benar-benar pantas berada di sana. Hari-hari pertama di kampus juga tidak mudah. Diskusi kelas berjalan cepat. Mahasiswa lain berdebat dengan profesor tanpa ragu.
sementara saya masih sibuk menerjemahkan kata demi kata di kepala. Tapi setiap kali rasa takut itu datang, saya selalu mengingat wajah ayah dan ibu. Dan saya tahu satu hal, saya tidak boleh menyerah. Karena perjalanan ini bukan hanya tentang saya, ini tentang mimpi keluarga saya. Namun saya tidak tahu bahwa perjalanan mengejar mimpi di negeri orang ternyata bukan hanya soal kuliah, tugas atau beasiswa. Ada sesuatu yang lain yang akan mengubah hidup saya. Sesuatu yang datang tanpa saya rencanakan. Seseorang yang akan saya temui di tempat yang paling tidak saya duga. Dan dari sanalah cerita yang sebenarnya akan dimulai. Saya berdiri di halte tram dengan tangan dimasukkan ke dalam saku jaket tipis yang jelas tidak cukup menahan dingin. Angin musim gugur di kota itu terasa tajam, seperti menembus tulang. Di tangan saya ada secangkir kopi murah dari mesin otomatis kampus yang bahkan sudah tidak hangat lagi. Di depan saya, tram kuning melintas perlahan. Orang-orang berjalan cepat, seolah sudah terbiasa dengan udara dingin yang bagi saya terasa seperti hukuman. Saat itulah saya menyadari satu hal yang tidak pernah benar-benar saya bayangkan sebelum datang ke sini. Hidup di luar negeri jauh lebih sulit dari yang saya bayangkan. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari pertama saya benar-benar menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di universitas itu. Pagi itu kampus dipenuhi mahasiswa dari berbagai negara. Saya mendengar bahasa Inggris dengan berbagai aksen, bahasa lokal yang terdengar keras, bahkan beberapa bahasa yang sama sekali tidak saya kenali. Saya berdiri di depan gedung fakultas dengan ransel di punggung. Sedikit gugup, sedikit bingung. Tenang saja, Dam. Semua orang di sini juga dulu pertama kali datang. Suara itu datang dari seseorang yang tiba-tiba menepuk bahu saya. Saya menoleh. Seorang pria Indonesia berdiri di belakang saya sambil tersenyum lebar. Saya Bima, anak Indonesia juga kan? Saya langsung merasa lega. Iya, Damar. Bima tertawa kecil. Kelihatan kok, dari cara kamu lihat peta kampus. Saya ikut tertawa. Hari itu Bima banyak membantu saya. Dia menunjukkan ruang kelas, kantin murah, bahkan tempat membeli kartu transportasi mahasiswa. Percaya deh, katanya sambil berjalan di koridor kampus. Minggu pertama pasti terasa berat, tapi nanti kamu terbiasa. Saya mengangguk. Tapi ternyata kuliah di sini benar-benar berbeda. Di kelas pertama saya, seorang profesor tinggi dengan rambut abu-abu masuk tanpa banyak basa-basi. Good morning, I am Professor Novak. Semua langsung diam. Dia menulis sesuatu di papan. Welcome to Econometrics. Beberapa menit pertama kuliah berjalan normal. Sampai tiba-tiba dia menunjuk salah satu mahasiswa. You, explain the regression assumption. Mahasiswa itu langsung menjawab dengan lancar. Lalu profesor itu menunjuk mahasiswa lain. Diskusi berubah menjadi perdebatan. Mahasiswa berani menyanggah. Profesor menantang argumen mereka. Saya hanya duduk diam, mencatat, berusaha memahami semuanya. Beberapa kali saya ingin berbicara, tapi kata-katanya seperti tertahan di tenggorokan. Saat kelas selesai, saya berjalan keluar dengan perasaan campur aduk. Gila, saya bergumam pelan. Bima yang berjalan di samping saya tertawa. Shock culture akademik? Sedikit. Tenang, semua mahasiswa internasional juga begitu di awal. Malamnya saya pergi ke perpustakaan kampus. Tempat itu buka 24 jam. Ruangan besar dengan lampu hangat dan rak buku tinggi. Saya duduk di meja dekat jendela, membuka laptop dan mencoba memahami materi kuliah hari itu. Beberapa jam berlalu. Sampai seseorang tiba-tiba duduk di kursi seberang saya. Saya tidak terlalu memperhatikan, sampai suara lembut itu terdengar. Maaf, kamu juga dari kelas Profesor Novak? Saya mendongak. Seorang perempuan duduk di depan saya. Rambut coklatnya diikat longgar. Dia mengenakan sweater abu-abu dan kacamata tipis. Saya sedikit terkejut. Iya? Dia tersenyum kecil. Kelihatannya kamu juga hampir menyerah memahami materi hari ini. Saya tertawa kecil. Elena menatap saya beberapa detik, lalu tersenyum tipis.
Saya suka jawaban itu. Kami keluar dari perpustakaan bersama. Udara malam terasa dingin. Tapi anehnya, malam itu saya tidak merasa sendirian lagi di kota asing ini. Namun saya belum tahu satu hal. Bahwa pertemuan sederhana di perpustakaan itu perlahan akan mengubah banyak hal dalam hidup saya. Termasuk mimpi yang saya bawa jauh-jauh dari Indonesia. Dan semua itu akan dimulai dari sebuah percakapan kecil di kafe tempat Elena bekerja. Saya hampir saja menjatuhkan nampan kopi ketika pintu kafe itu terbuka dan Elena masuk dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Rambutnya sedikit berantakan, pipinya merah karena udara dingin, dan dia terlihat seperti baru saja berlari. Dia langsung berjalan ke arah saya. "Damar, kamu kerja di sini sekarang?" Saya hanya bisa mengangguk pelan sambil masih memegang nampan. Saya tidak pernah menyangka orang pertama yang melihat saya bekerja sebagai pelayan kafe di kota ini adalah Elena. Dan entah kenapa, saya merasa sedikit malu. Tapi ternyata semua itu berawal dari 2 minggu setelah pertemuan pertama kami di perpustakaan. Hari-hari di kampus mulai terasa semakin berat. Tugas datang bertubi-tubi, diskusi kelas semakin kompleks, dan biaya hidup di kota ini perlahan mulai terasa menekan. Beasiswa saya memang menanggung biaya kuliah dan tempat tinggal. Tapi kehidupan sehari-hari di Eropa Tengah ternyata jauh lebih mahal dari yang saya bayangkan. Suatu malam saya menghitung uang di kamar asrama. Sisa tabungan dari Indonesia semakin menipis. Saya sadar satu hal. Saya harus mencari pekerjaan part-time. Keesokan harinya saya mulai berkeliling kota kecil itu setelah kelas selesai. Saya masuk ke beberapa toko, restoran kecil, bahkan supermarket. "Sorry, we're not hiring." Kalimat itu saya dengar berkali-kali. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah kafe kecil tidak jauh dari kampus. Lampunya hangat, aroma kopi memenuhi ruangan, dan papan kecil di pintu kaca tertulis, "Part-time staff needed." Saya langsung masuk. Seorang pria parubaya berdiri di belakang meja kasir. "Can I help you?" Saya mencoba menjelaskan bahwa saya mahasiswa internasional yang mencari pekerjaan paruh waktu. Dia menatap saya beberapa detik. "Can you work evenings?" "I can." Dia tersenyum tipis. "Good, we need someone for the night shift." Begitulah saya mulai bekerja di kafe itu. Awalnya tidak mudah. Saya harus belajar membuat berbagai jenis kopi, membersihkan meja, mencuci gelas, bahkan sesekali membantu di dapur kecil. Tapi anehnya, saya menikmati pekerjaan itu. Setidaknya saya tidak merasa terlalu sendirian di kota ini. Malam-malam di kafe sering diisi dengan mahasiswa yang belajar atau orang lokal yang hanya ingin minum kopi hangat. Sampai suatu malam, pintu kafe terbuka, dan Elena masuk. Dia berdiri di depan pintu beberapa detik, seperti memastikan sesuatu. Lalu matanya bertemu dengan saya. "Damar?" Saya tersenyum canggung. "Hai." Dia berjalan mendekat. "Kamu kerja di sini?" "Iya, baru mulai minggu ini." Elena menatap sekeliling kafe, lalu tertawa kecil. "Lucu sekali." "Apa yang lucu?" Dia menunjuk ke arah meja kasir. "Saya juga kerja di sini." Saya terdiam. "Serius?" Elena mengangguk. "Shift saya biasanya sore, tapi hari ini saya tukar dengan teman." Kami saling menatap beberapa detik, lalu sama-sama tertawa. Dari semua tempat di kota ini, ternyata kami bekerja di kafe yang sama. Malam itu terasa berbeda. Kami bekerja bersama di balik meja kopi, sesekali saling membantu ketika pesanan sedang ramai. "Elena," kata saya sambil menaruh cangkir di mesin kopi. "Iya, kota ini ternyata kecil sekali ya." Dia tersenyum. Atau mungkin, dunia memang suka mempertemukan orang-orang tertentu. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa terasa lebih dalam dari yang seharusnya. Menjelang tengah malam, kafe mulai sepi. Kami duduk di salah satu meja dekat jendela. Lampu jalan di luar memantul di kaca. Elena menatap keluar sebentar sebelum berkata pelan, "Damar, kamu pernah merasa takut gagal di sini?" Pertanyaan itu membuat saya terdiam. "Sering." Dia menoleh ke arah saya. "Saya juga." Saya sedikit terkejut. "Kamu mahasiswa lokal, bukannya harusnya lebih mudah?" Elena tersenyum tipis.
Tidak semua orang di kota ini punya hidup yang mudah. Ada sesuatu di matanya saat dia mengatakan itu. Seperti ada cerita yang belum dia ceritakan. Beberapa detik kami hanya diam. Lalu Elena berdiri. Saya harus pulang. Besok ada kelas pagi. Sebelum keluar dari kafe, dia menoleh ke arah saya. Damar? Iya? Dia tersenyum kecil. Saya senang kamu bekerja di sini. Pintu kafe tertutup pelan setelah dia pergi. Saya kembali membereskan meja. Tapi pikiran saya masih memikirkan percakapan tadi. Saya belum tahu saat itu bahwa bekerja di kafe kecil ini akan membuat saya mengenal Elena jauh lebih dekat. Dan semakin saya mengenalnya, semakin saya sadar satu hal. Perempuan itu menyimpan sesuatu yang tidak pernah dia ceritakan pada siapapun. Sesuatu yang suatu hari nanti akan membuat hubungan kami berubah dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Damar, menurutmu seseorang bisa benar-benar meninggalkan masa lalunya? Pertanyaan Elena malam itu datang begitu tiba-tiba. Kami sedang menutup kafe setelah shift panjang. Lampu ruangan sudah sebagian dimatikan dan hanya suara mesin kopi yang masih berdengung pelan. Saya menatapnya beberapa detik. Pertanyaan itu terasa terlalu dalam untuk percakapan biasa. Dan dari cara Elena menatap jendela, saya tahu dia tidak sedang bertanya sekadar untuk mengisi waktu. Tapi ternyata semua itu berawal dari malam-malam panjang kami bekerja bersama di kafe kecil dekat kampus itu. Sejak hari ketika kami sadar bekerja di tempat yang sama, semuanya berubah sedikit demi sedikit. Kami sering mendapat shift yang sama. Kadang saya di mesin kopi, Elena di kasir. Kadang kami sama-sama berkeliling membersihkan meja. Aneh rasanya, di kota asing yang begitu besar bagi saya, justru kafe kecil itu menjadi tempat yang terasa paling akrab. Suatu malam saat kafe sedang sepi, Elena berdiri di belakang meja sambil menatap daftar pesanan. Damar? Iya? Kamu selalu belajar setelah kerja? Saya mengangguk. Biasanya ke perpustakaan. Elena tertawa kecil. Kamu benar-benar mahasiswa serius ya? Saya tersenyum. Saya tidak punya pilihan. Dia menatap saya dengan sedikit penasaran. Maksudnya? Saya menaruh lap di meja dan berkata pelan. Saya datang ke sini dengan beasiswa. Kalau nilai saya turun, semuanya bisa hilang. Elena terdiam. Saya jarang mengatakan itu pada orang lain. Tapi entah kenapa, dengan Elena rasanya lebih mudah untuk jujur. Saya juga tidak punya banyak uang dari rumah, lanjut saya. Jadi kalau gagal, saya harus pulang. Beberapa detik Elena tidak mengatakan apa-apa. Lalu dia berkata pelan, "Kamu sangat berani." Saya menggeleng. Tidak juga. Berani meninggalkan rumah sejauh itu menurutku itu keberanian. Percakapan itu berhenti ketika pelanggan masuk. Tapi sejak malam itu, kami mulai berbicara lebih banyak tentang hidup. Tentang keluarga. Tentang mimpi. Tentang alasan kami berada di kota ini. Suatu malam setelah kafe tutup, kami berjalan keluar bersama. Udara dingin membuat napas kami terlihat seperti asap tipis. Lampu jalan memantul di trotoar yang basah setelah hujan. Elena berjalan di samping saya dengan tangan di saku jaket. "Tahukah kamu?" katanya pelan. "Dulu saya ingin kuliah di kota lain. Kenapa tidak jadi?" Dia tersenyum tipis. "Keluarga." Saya tidak langsung bertanya lebih jauh. Tapi beberapa langkah kemudian dia berkata lagi, "Ayah saya meninggalkan rumah ketika saya masih kecil." Saya menoleh sedikit. Elena masih menatap jalan di depan. Sejak itu, ibu saya bekerja sangat keras untuk membesarkan kami. Kami, saya dan kakak saya, Thomas. Suara Elena tetap tenang. Tapi ada sesuatu yang terasa berat di dalamnya. Saya tidak ingin meninggalkan ibu sendirian di kota ini. Saya mengangguk pelan. "Jadi kamu tetap kuliah di sini?" "Iya." Kami berhenti di persimpangan jalan dekat halte tram. Angin malam berhembus pelan. Elena menoleh ke arah saya. "Sekarang kamu tahu kenapa saya tidak pernah ingin pergi jauh." Saya tersenyum kecil. Saya malah datang dari setengah dunia untuk sampai di sini. Elena tertawa pelan. Lucu ya hidup. Beberapa detik kami hanya berdiri di sana. Lalu dia tiba-tiba bertanya, "Damar, menurutmu seseorang bisa benar-benar meninggalkan masa lalunya?" Pertanyaan itu membuat saya berpikir. Mungkin tidak sepenuhnya. Kenapa?
Saya rasa masa lalu selalu ikut bersama kita. Tapi kita bisa memilih apa yang kita lakukan setelahnya. Elena menatap saya lama. Lalu dia tersenyum kecil. Jawaban yang bagus. Tram saya akhirnya datang. Sebelum pintu tertutup, Elena berkata sesuatu yang membuat saya sedikit terkejut. Besok jangan pulang terlalu cepat setelah kerja. Kenapa? Dia hanya tersenyum. Ada tempat yang ingin saya tunjukkan. Pintu tram menutup perlahan. Saat kendaraan itu mulai bergerak, saya masih bisa melihat Elena berdiri di halte dengan tangan di saku jaketnya. Saya tidak tahu tempat apa yang dia maksud. Tapi entah kenapa, saya merasa malam besok akan berbeda. Dan saya juga belum tahu bahwa tempat yang ingin Elena tunjukkan itu akan menjadi awal dari cerita yang jauh lebih rumit daripada yang saya bayangkan. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu hampir kehilangan beasiswamu? Suara Elena terdengar lebih keras dari biasanya. Kami berdiri di depan gedung perpustakaan kampus. Udara malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Saya tidak langsung menjawab, karena sebenarnya saya sendiri masih belum sepenuhnya menerima kenyataan itu. Email dari universitas yang saya baca 2 jam lalu masih terasa seperti mimpi buruk. Dan semuanya ternyata berawal dari seminggu setelah malam ketika Elena mengatakan ingin menunjukkan suatu tempat kepada saya. Malam itu setelah shift di kafe selesai, Elena tidak langsung pulang seperti biasa. Dia menunggu saya di depan pintu kafe. "Siap?" katanya sambil tersenyum kecil. "Siap untuk apa? Kamu akan tahu." Kami berjalan beberapa blok dari kafe menuju bagian kota yang lebih tua. Jalanan mulai sepi, lampu-lampu kuning dari bangunan tua membuat suasana terasa hangat meskipun udara dingin menusuk. Beberapa menit kemudian kami berhenti di sebuah jembatan batu kecil yang melintasi sungai. Airnya mengalir tenang di bawah cahaya lampu kota. "Ini tempat favorit saya," kata Elena. Saya bersandar di pagar jembatan. "Kenapa?" Dia menatap sungai yang gelap. "Kalau saya sedang bingung, saya datang ke sini." "Dan sekarang kamu bingung?" Elena tersenyum tipis. "Semua mahasiswa selalu bingung." Kami tertawa kecil. Malam itu kami berbicara lama sekali. Tentang kuliah, tentang mimpi setelah lulus, bahkan tentang hal-hal kecil seperti makanan yang kami rindukan dari rumah. Saya juga bercerita tentang Surabaya, tentang warung ibu saya, tentang ayah saya yang selalu bangun sebelum subuh untuk bekerja. Elena mendengarkan dengan sangat serius. "Suatu hari saya ingin melihat Indonesia," katanya pelan. "Kenapa?" Kedengarannya hangat. Kalimat itu membuat saya tersenyum. Sejak malam di jembatan itu, hubungan kami terasa berubah. Kami semakin sering belajar bersama di perpustakaan, kadang makan siang bersama di kantin kampus. Bahkan beberapa kali Elena membantu saya memahami materi statistik yang terasa seperti bahasa alien bagi saya. Sampai akhirnya, minggu yang buruk itu datang. Pagi itu saya membuka email sebelum kelas dimulai. Satu pesan dari kantor administrasi fakultas muncul di inbox. Subjeknya membuat jantung saya langsung terasa berat. Academic Warning Notice. Saya membacanya 2 kali. Nilai ujian pertama saya di kelas Econometrics ternyata berada di bawah standar minimum program. Karena beasiswa saya mensyaratkan nilai akademik tertentu, universitas memberikan peringatan. Jika nilai saya tidak membaik semester ini, status beasiswa saya bisa ditinjau ulang. Saya menutup laptop perlahan. Ruangan kelas terasa tiba-tiba lebih sempit. Semua suara di sekitar saya seperti menghilang. Saya hanya memikirkan satu hal. Kalau saya gagal, saya harus pulang ke Indonesia. Semua perjuangan ini akan berakhir begitu saja. Sepanjang hari saya tidak benar-benar fokus di kelas. Bahkan saat bekerja di kafe malamnya, pikiran saya masih dipenuhi email itu. Elena akhirnya menyadarinya. "Kamu dari tadi diam saja." "Tidak apa-apa." Dia menatap saya curiga. "Damar." Saya mencoba tersenyum. "Serius, tidak apa-apa." Tapi Elena mengenal saya cukup baik untuk tahu saya sedang berbohong. Setelah shift selesai, dia menarik saya keluar dari kafe menuju jalan yang hampir kosong. Apa yang terjadi? Saya menghela nafas panjang. Akhirnya saya menyerah. Saya membuka email itu di ponsel dan menunjukkannya padanya. Elena membaca dengan sangat pelan. Beberapa detik kemudian dia menatap saya. "Kenapa kamu tidak bilang dari tadi?" Saya tidak ingin membuatnya terdengar lebih buruk. Ini sudah buruk. Saya tertawa pahit. "Terima kasih sudah jujur." Elena menggeleng pelan. "Tidak, maksud saya, ini serius Damar. Saya tahu.
Beberapa detik kami hanya berdiri di trotoar yang sepi. Lalu Elena berkata dengan nada yang lebih tenang, "Kita akan memperbaikinya." "Kita?" "Iya, kita." Saya menatapnya bingung. Elena menyilangkan tangan. "Saya tidak akan membiarkan kamu kehilangan kesempatan ini hanya karena satu ujian. Ini tidak semudah itu." "Memang tidak." Dia menatap saya dengan sangat serius. "Tapi kamu juga tidak datang sejauh ini untuk menyerah." Angin malam berhembus pelan di jalan yang hampir kosong. Saya tidak tahu apakah situasi ini benar-benar bisa diperbaiki. Tapi, melihat Elena berdiri di depan saya malam itu, untuk pertama kalinya sejak membaca email itu, saya merasa mungkin saya tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Namun saya belum tahu bahwa masalah akademik itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Karena beberapa hari kemudian, seseorang akan muncul dalam hidup kami. Seseorang yang sama sekali tidak menyukai kedekatan saya dengan Elena. Tolong, jangan terlalu dekat dengan adik saya. Kalimat itu diucapkan dengan suara dingin oleh seorang pria tinggi yang berdiri tepat di depan saya di luar kafe. Wajahnya serius, tangannya terlipat di dada, dan cara dia menatap saya membuat suasana malam itu terasa tiba-tiba menegang. Saya belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Tapi dari cara Elena yang berdiri sedikit kaku di sampingnya, saya langsung tahu siapa dia. Thomas, kakak Elena. Dan dari ekspresinya, jelas sekali dia tidak senang melihat saya. Tapi ternyata semua itu berawal dari hari-hari setelah saya menerima email peringatan akademik dari universitas. Sejak malam ketika Elena mengetahui masalah nilai saya, dia benar-benar menepati ucapannya. Dia membantu saya belajar hampir setiap hari. Kami sering bertemu di perpustakaan setelah kelas. Elena membawa catatan-catatan lama miliknya, menjelaskan ulang konsep yang sebelumnya terasa mustahil saya pahami. Kadang kami bahkan belajar sampai perpustakaan hampir tutup. "Coba jelaskan lagi bagian ini," kata Elena suatu malam sambil menunjuk grafik di buku saya. Saya mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Dia mendengarkan dengan serius, lalu tersenyum kecil. "Bagus. Kamu sudah mulai mengerti." Saya menghela napas lega. Ini pertama kalinya materi ini masuk akal. Elena tertawa pelan. Profesor Novak memang terkenal membuat semua orang merasa bodoh. Malam-malam seperti itu membuat saya perlahan kembali percaya diri. Tekanan akademik masih ada. Tapi setidaknya sekarang saya tidak merasa sendirian. Sampai suatu sore di kafe, semuanya berubah sedikit. Hari itu kafe cukup ramai. Saya sedang membuat pesanan cappuccino ketika pintu terbuka dan seorang pria masuk. Dia tinggi, bahunya lebar, dan wajahnya sangat mirip dengan Elena. Saya langsung tahu, itu pasti kakaknya. Elena yang sedang di kasir juga langsung menegang ketika melihatnya. "Thomas," katanya. Pria itu berjalan mendekat. "Kamu belum pulang. Saya masih shift." Thomas lalu menoleh ke arah saya. Tatapannya tajam. "Dia siapa?" Elena menjawab cepat, "Teman kampus." Saya sedikit mengangguk. "Halo." Thomas tidak langsung membalas sapaan saya. Dia hanya mengamati saya beberapa detik. "Dari mana?" "Indonesia." Dia mengangguk pelan, tapi ekspresinya masih dingin. Selama beberapa menit berikutnya, Thomas duduk di salah satu meja sambil menunggu Elena menyelesaikan shift. Tapi saya bisa merasakan tatapannya beberapa kali tertuju pada saya. Rasanya seperti sedang diuji tanpa tahu soal apa yang harus dijawab. Setelah kafe mulai sepi dan shift kami selesai, Elena keluar bersama saya. Thomas sudah menunggu di luar. Udara malam cukup dingin, lampu jalan menerangi trotoar yang hampir kosong. Elena terlihat sedikit gelisah. "Thomas, kamu pulang saja dulu, saya bisa pulang sendiri." "Tidak," jawaban Thomas singkat. Dia lalu menatap saya. "Damar ya?" Saya sedikit terkejut dia mengingat nama saya. "Iya." Dia melangkah sedikit lebih dekat. "Boleh bicara sebentar?" Elena langsung memotong. "Thomas, sebentar saja." Saya akhirnya mengangguk. Elena berdiri beberapa langkah di belakang kami. Thomas menatap saya lurus-lurus. Saya tidak suka melihat adik saya terlalu dekat dengan seseorang yang baru dia kenal. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Saya hanya temannya. Teman bisa berubah. Nada suaranya tetap datar. "Saya hanya ingin kamu tahu, Elena sudah cukup banyak melalui hal dalam hidupnya." Saya mengerutkan kening sedikit. "Maksudnya?" Thomas tidak langsung menjawab. Dia hanya berkata pelan. Dia mudah percaya pada orang. Beberapa detik kami hanya berdiri dalam keheningan. Lalu Thomas mengatakan kalimat yang membuat suasana semakin tegang. "Tolong, jangan terlalu dekat dengan adik saya." Elena yang mendengar itu langsung berjalan mendekat.
Cukup, Thomas. Thomas menoleh ke arahnya. Kamu tidak mengerti. Tidak, kamu yang tidak mengerti. Beberapa detik kakak beradik itu saling menatap. Akhirnya Thomas menghela napas. Baik, dia menoleh kembali ke arah saya. Tatapannya masih tajam. Jaga dirimu di kota ini, Damar. Lalu dia berjalan pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Saya berdiri diam beberapa detik. Elena terlihat kesal. Maaf, tidak apa-apa. Thomas memang seperti itu. Saya mencoba tersenyum. Protektif. Elena tertawa kecil, tapi terlihat sedikit lelah. Sedikit berlebihan. Kami berjalan menuju halte tram bersama. Namun di kepala saya masih terngiang kalimat Thomas. Elena sudah cukup banyak melalui hal dalam hidupnya. Saya belum tahu apa maksudnya. Dan saya juga belum tahu bahwa peringatan dari Thomas malam itu mungkin bukan sekedar kekhawatiran seorang kakak. Karena tidak lama lagi, sesuatu dari masa lalu Elena akan muncul kembali. Dan itu akan menguji bukan hanya hubungan kami, tapi juga keputusan saya untuk tetap bertahan di kota ini. Elena, kamu tidak pernah bilang kalau kamu sudah punya seseorang sebelumnya. Kalimat itu keluar dari mulut saya tanpa sempat saya tahan. Kami berdiri di depan gedung fakultas yang hampir kosong, dan Elena menatap saya dengan wajah yang berubah pucat. Di tangan saya masih ada ponsel yang beberapa menit lalu menampilkan sebuah pesan singkat. Pesan dari seseorang yang tidak saya kenal, tapi isinya cukup jelas untuk membuat dada saya terasa berat. Dan semuanya ternyata berawal dari beberapa hari setelah pertemuan saya dengan Thomas di depan kafe. Sejak malam itu, saya mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Elena tetap seperti biasanya, membantu saya belajar, bercanda kecil saat bekerja di kafe, bahkan beberapa kali mengirim pesan menanyakan apakah saya sudah makan. Tapi ada sesuatu yang terasa sedikit berbeda. Kadang dia terlihat lebih diam dari biasanya. Kadang dia seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi menahannya. Suatu malam kami belajar di perpustakaan kampus seperti biasa. Meja kami dipenuhi buku statistik dan catatan penuh coretan. Elena, kata saya sambil menunjuk grafik di laptop. Kalau koefisiennya negatif berarti elastisitasnya menurun. Jawabnya cepat. Saya tersenyum. Sekarang kamu terdengar seperti profesor. Elena tertawa pelan. Kalau Profesor Novak dengar itu, dia mungkin akan menyuruh saya mengajar kelas. Malam itu terasa normal. Terlalu normal. Sampai ketika kami keluar dari perpustakaan sekitar pukul 11 malam. Udara dingin langsung menyambut kami di luar gedung. Kami berjalan pelan menuju halte tram. Elena, saya berkata sambil memasukkan tangan ke saku jaket. Ujian berikutnya minggu depan. Iya, saya mulai sedikit percaya diri sekarang. Dia menoleh ke arah saya dan tersenyum. Bagus. Itu artinya kerja keras kita berhasil. Kami hampir sampai di halte ketika seorang pria berdiri di dekat bangku halte. Saya tidak terlalu memperhatikannya. Sampai Elena tiba-tiba berhenti berjalan. Langkahnya terhenti begitu saja. Saya menoleh. Wajahnya berubah tegang. Kenapa? Tanya saya pelan. Elena tidak menjawab. Pria di halte itu akhirnya berdiri dan berjalan mendekat. Lampu jalan membuat wajahnya terlihat jelas. Dia masih muda. Mungkin sedikit lebih tua dari kami. Rambutnya gelap, jaket kulit hitam, dan cara dia menatap Elena terasa terlalu akrab. Elena, suara pria itu tenang. Tapi ada sesuatu yang membuat suasana tiba-tiba terasa berat. Elena, kamu tidak menjawab pesan saya. Elena menelan napas pelan. Apa yang kamu lakukan di sini, Marek? Nama itu terdengar asing bagi saya. Pria itu tersenyum tipis. Saya hanya ingin bicara. Elena menggeleng. Kita sudah selesai, Marek. Saya mulai mengerti sedikit situasinya. Marek akhirnya menoleh ke arah saya. Dan dia? Elena menjawab cepat. Teman kampus. Marek menatap saya dari ujung kepala sampai kaki. Ekspresinya berubah sedikit. Seperti tidak menyukai apa yang dia lihat. Teman kampus? Katanya pelan. Saya mencoba tetap tenang. Halo? Marek tidak membalas. Dia hanya berkata pada Elena, "Kamu cepat sekali mengganti seseorang." Kalimat itu terasa seperti pukulan kecil di udara malam. Elena, lanjutnya, "Kamu tidak bisa pura-pura semuanya tidak pernah terjadi." Elena terlihat semakin tidak nyaman. "Marek, ini bukan tempatnya. Lalu di mana?" Beberapa detik suasana menjadi sangat tegang. Akhirnya Marek menghela napas dan berkata pelan, "Saya hanya ingin kamu tahu, saya tidak akan menyerah begitu saja." Dia menatap saya sekali lagi sebelum berjalan pergi. Suasana di halte terasa sunyi setelah itu. Tram datang beberapa menit kemudian.
Tapi sepanjang perjalanan kami hampir tidak berbicara. Ketika akhirnya kami turun di dekat asrama, saya tidak bisa menahan pertanyaan itu lagi. Elena, dia berhenti berjalan. Iya? Saya mengangkat ponsel saya. Beberapa menit sebelum Marek muncul tadi, saya menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesannya hanya satu kalimat, "Be careful, you don't know Elena like I do." Saya menatap Elena. Elena, kamu tidak pernah bilang kalau kamu sudah punya seseorang sebelumnya. Dia terdiam. Angin malam berhembus pelan di antara kami. Beberapa detik kemudian, Elena akhirnya berkata dengan suara pelan, "Dia bukan seseorang bagi saya lagi. Tapi dulu dia." Elena menutup matanya sebentar. Iya, saya tidak tahu harus merasa apa saat itu. Cemburu, bingung, atau hanya takut. Karena cara Marek menatap kami tadi jelas bukan seperti seseorang yang sudah benar-benar selesai dengan masa lalunya. Dan saya juga belum tahu satu hal penting, bahwa kehadiran Marek di kota ini bukan hanya akan mengganggu hubungan saya dengan Elena, tapi juga akan membawa masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar kisah cinta lama yang belum selesai. Kalau kamu terus dekat dengan Elena, kamu juga akan ikut terseret ke masalah ini. Marek mengatakan itu dengan suara rendah, tapi cukup jelas untuk membuat saya berhenti melangkah. Kami berdiri di lorong kampus yang hampir kosong setelah kelas sore berakhir. Saya tidak tahu sejak kapan dia mengikuti saya, tapi dari ekspresi wajahnya, jelas sekali dia datang bukan untuk berbicara dengan tenang. Dan semuanya ternyata berawal dari malam ketika saya mengetahui bahwa Marek adalah bagian dari masa lalu Elena. Sejak pertemuan di halte tram itu, suasana antara saya dan Elena terasa sedikit berubah. Kami masih bertemu hampir setiap hari, masih belajar bersama, masih bekerja di kafe yang sama. Tapi ada percakapan yang seperti tertunda di antara kami, sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Suatu malam setelah shift di kafe, Elena duduk di meja dekat jendela sambil menatap cangkir teh hangat di depannya. "Damar," katanya pelan. "Iya, kamu pasti punya banyak pertanyaan." Saya tersenyum kecil, sedikit. Elena menghela napas panjang. "Marek adalah pacar saya. Dulu, saya menunggu dia melanjutkan. Kami bersama hampir 2 tahun. Lalu, Elena menatap keluar jendela. Hubungan itu tidak sehat. Nada suaranya berubah lebih berat. Dia selalu ingin mengontrol semua hal. Saya mengerutkan kening. Maksudnya, dengan siapa saya berteman, kemana saya pergi, bahkan apa yang saya lakukan setelah kuliah. Saya tidak mengatakan apa-apa. Elena melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Saya mengakhiri semuanya 6 bulan lalu. Dan dia tidak menerima itu." Elena menggeleng sedikit. "Saya pikir dia sudah pergi dari kota ini." Percakapan itu membuat banyak hal mulai masuk akal. Tatapan Marek di halte malam itu. Pesan misterius yang saya terima. Semua terasa seperti bagian dari sesuatu yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, saya mulai fokus penuh pada ujian berikutnya. Elena terus membantu saya belajar setiap malam di perpustakaan. "Kamu sudah jauh lebih siap sekarang," katanya sambil melihat catatan saya. "Saya harap begitu." Dia tersenyum. "Kamu akan melewati ini." Hari ujian akhirnya datang. Ruang kelas terasa sunyi ketika semua mahasiswa mulai mengerjakan soal. Saya menarik napas panjang sebelum membuka lembar ujian. Semua yang Elena ajarkan perlahan muncul kembali di kepala saya. Grafik, model regresi, interpretasi data. Untuk pertama kalinya sejak datang ke kota ini, saya merasa benar-benar memahami apa yang saya pelajari. Ketika waktu ujian selesai, saya keluar dari ruang kelas dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat berjalan melewati lorong fakultas, saya melihat seseorang berdiri di dekat tangga. Marek. Dia mendorong dirinya dari dinding ketika melihat saya. "Kita perlu bicara." Saya sebenarnya tidak ingin berbicara dengannya. Tapi cara dia berdiri seolah menutup jalan, membuat saya tidak punya banyak pilihan. Apa yang kamu inginkan? Marek menatap saya dengan ekspresi datar. Kamu mahasiswa internasional kan? Iya. Kamu datang jauh-jauh ke sini untuk belajar. Saya mulai tidak menyukai arah pembicaraan ini. Langsung saja ke intinya.
Marek tersenyum tipis. Kamu terlihat seperti orang baik. Tapi kalau kamu terus dekat dengan Elena, kamu juga akan ikut terseret ke masalah ini. Saya mengerutkan kening. Masalah apa? Marek tidak langsung menjawab. Dia hanya berkata pelan. Ada banyak hal tentang hidup Elena yang kamu tidak tahu. Kalau itu benar, biarkan dia yang menjelaskannya. Marek tertawa kecil. Kamu benar-benar tidak tahu ya? Nada suaranya membuat saya semakin tidak nyaman. Apa maksudmu? Marek menatap saya lurus-lurus. 6 bulan lalu, Elena hampir meninggalkan kota ini. Saya terdiam. Dia bahkan sudah menyiapkan semua dokumen untuk pindah universitas. Kenapa? Marek menunduk sebentar sebelum menjawab. Karena sesuatu terjadi. Jantung saya berdetak lebih cepat. Sesuatu apa? Marek menatap saya sekali lagi. Kamu sebaiknya tanyakan langsung padanya. Lalu dia berjalan pergi begitu saja. Saya berdiri di lorong kampus dengan kepala penuh pertanyaan. Tentang Elena, tentang masa lalu yang tidak pernah dia ceritakan sepenuhnya. Dan tentang apa sebenarnya yang terjadi 6 bulan lalu, sampai dia hampir meninggalkan kota ini. Saya belum tahu jawabannya. Tapi satu hal mulai terasa jelas. Cerita saya dan Elena di kota ini ternyata jauh lebih rumit daripada yang pernah saya bayangkan. Dan mungkin rahasia yang dia sembunyikan selama ini akan segera mengubah semuanya. Malam di Tiflisi terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kuning lembut di atas trotoar yang masih basah setelah hujan sore tadi. Dari jendela apartemen kecilnya, Arman memandang kota yang perlahan mulai sepi. Namun pikirannya tidak tenang. Sejak kejadian di perpustakaan beberapa hari lalu, sikap Nino terasa berbeda. Gadis itu masih tersenyum seperti biasa, masih berbicara hangat, tetapi ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan Arman mulai menyadarinya. Di meja kecil apartemennya, sebuah buku tua terbuka. Itu buku yang tanpa sengaja ia temukan di perpustakaan universitas. Buku tentang sejarah lama Georgia. Hal yang membuat Arman terkejut bukanlah isi bukunya, tetapi sebuah foto tua yang terselip di dalamnya. Foto itu memperlihatkan seorang pria Asia berdiri di depan bangunan batu tua di pusat Tiflisi. Di samping pria itu, ada seorang perempuan Georgia yang tersenyum lembut. Yang membuat Arman merinding, pria dalam foto itu sangat mirip dengannya. Bahkan lebih mengejutkan lagi, di belakang foto tertulis dengan tinta yang hampir pudar. Untuk Nino kecil, suatu hari kamu akan mengerti cerita ini. Arman menghela napas panjang. Kenapa nama itu lagi? Nino? Gumamnya pelan. Belum sempat ia memikirkan lebih jauh, ponselnya bergetar. Pesan dari Nino. Arman, besok pagi, aku ingin menunjukkan sesuatu. Tempat yang sangat penting bagiku. Arman menatap pesan itu cukup lama. Ia membalas singkat. Di mana? Tidak lama kemudian, balasan datang. Kita bertemu di depan Old Bridge jam 9 pagi. Arman menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Old Bridge adalah salah satu tempat paling tua di kota itu. Dan entah kenapa, hatinya merasa bahwa besok sesuatu yang besar akan terungkap. Pagi berikutnya, udara Tiflisi diselimuti kabut tipis. Arman tiba lebih dulu di jembatan tua itu. Air sungai mengalir tenang di bawahnya. Tak lama kemudian, Nino datang berjalan pelan dari ujung jalan batu. Hari ini ia mengenakan mantel coklat panjang, rambut hitamnya terurai diterpa angin pagi. Namun wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Nino, Arman menyapanya. Gadis itu tersenyum kecil. Terima kasih sudah datang. Mereka berdiri beberapa saat tanpa bicara, hanya mendengarkan suara air sungai. Akhirnya Nino berkata pelan. Arman, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Nada suaranya berbeda.
lebih dalam, lebih berat. Arman merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apa maksudmu? Nino menarik nafas panjang, lalu menatap langsung ke mata Arman. Kamu bukan orang pertama dari Asia yang datang ke kota ini. Ia berhenti sejenak. Dan keluargaku punya hubungan dengan orang itu. Arman membeku. Nino lalu mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Sebuah foto tua. Saat foto itu diberikan pada Arman, tangannya langsung gemetar. Itu foto yang sama dengan yang ia temukan di perpustakaan. Bagaimana mungkin? Arman menatap Nino dengan bingung. Kamu dari mana mendapatkan foto ini? Nino menjawab dengan suara hampir berbisik. Foto itu milik kakekku. Arman merasakan dunia seolah berhenti berputar. Nino melanjutkan. Pria di foto itu adalah sahabat lama kakekku. Ia menatap Arman dalam-dalam. Dan wajahmu sangat mirip dengannya. Angin pagi berhembus melewati jembatan tua itu. Arman tidak tahu harus berkata apa. Semua terasa seperti teka-teki besar yang perlahan mulai tersusun. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, Nino berkata dengan suara lembut, "Ada satu tempat lagi yang harus kamu lihat." Arman menelan ludah. Tempat apa? Nino menatap ke arah perbukitan di kejauhan. Rumah lama kakekku. Ia menoleh kembali kepada Arman. Di sanalah semua cerita ini dimulai. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, Arman merasakan bahwa kedatangannya ke Georgia mungkin bukan kebetulan. Perjalanan menuju rumah lama kakek Nino memakan waktu hampir 1 jam dari pusat Tbilisi. Mobil kecil yang mereka tumpangi perlahan meninggalkan jalan kota dan mulai memasuki wilayah perbukitan yang tenang. Langit pagi berwarna biru pucat, dan angin dingin berhembus melewati ladang-ladang luas. Di sepanjang perjalanan, Arman hampir tidak berbicara. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Foto lama itu, pria yang sangat mirip dengannya, dan hubungan keluarga Nino dengan masa lalu yang misterius. Semua terasa seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah batu tua yang berdiri di atas bukit kecil. Bangunan itu terlihat sederhana, tapi kokoh. Dindingnya terbuat dari batu abu-abu tua yang tampak sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Nino mematikan mesin mobil. "Inilah tempatnya," katanya pelan. Arman turun dari mobil dan memandang rumah itu dengan perasaan aneh. Entah kenapa, tempat itu terasa asing, tapi juga familiar. Seolah-olah ia pernah melihatnya, padahal jelas itu tidak mungkin. Mereka berjalan perlahan menuju pintu kayu besar. Nino membukanya dengan hati-hati. Di dalam rumah, udara terasa dingin dan sedikit berdebu, namun ruangan itu masih tertata rapi, seperti seseorang masih merawatnya. Di ruang tamu, terdapat banyak foto lama tergantung di dinding. Arman mendekat. Satu persatu ia memperhatikan foto-foto itu. Foto keluarga, foto perjalanan, foto masa muda seseorang. Namun langkahnya tiba-tiba berhenti. Di tengah dinding, ada sebuah foto besar yang dibingkai kayu tua. Arman menatapnya, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Foto itu menunjukkan seorang pria Asia yang berdiri di depan rumah batu yang sama. Di sampingnya, berdiri seorang pria tua Georgia yang tersenyum. Dan yang membuat Arman hampir tidak percaya, pria Asia itu benar-benar mirip dengannya. Bahkan lebih dari sekedar mirip. Seolah itu adalah dirinya sendiri di masa lalu. Arman menoleh cepat ke arah Nino. Siapa dia sebenarnya? Nino berjalan mendekat ke dinding itu. Matanya menatap foto tersebut cukup lama, sebelum akhirnya ia berkata pelan. Namanya Rahman. Arman terdiam. Nino melanjutkan dengan suara lembut. Dia datang ke Georgia sekitar 40 tahun yang lalu. Dia mahasiswa dari Asia yang belajar di sini. Sama seperti kamu. Arman mulai merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Lalu, Nino tersenyum kecil. Kakekku dan Rahman menjadi sahabat dekat. Ia menunjuk foto lain yang lebih kecil. Rahman sering datang ke rumah ini. Mereka belajar, berbicara tentang mimpi,
tentang masa depan. Arman menatap foto itu dengan serius. Lalu apa yang terjadi padanya? Nino menarik nafas panjang. Suatu hari Rahman harus kembali ke negaranya. Ia berhenti sebentar sebelum melanjutkan. Namun sebelum pergi, ia meninggalkan sesuatu. Arman menatapnya penuh tanda tanya. Apa? Nino menatap langsung ke mata Arman. Sebuah surat. Ia berjalan menuju lemari kayu tua dan mengeluarkan sebuah kotak kecil. Dengan hati-hati, ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah amplop kuning yang sudah sangat tua. Nino menyerahkannya kepada Arman. Tulisan di surat ini mungkin akan menjawab semuanya. Arman membuka amplop itu perlahan. Kertas di dalamnya sudah rapuh, namun tulisannya masih bisa dibaca. Ia mulai membaca. Isi surat itu singkat, tetapi membuat napasnya hampir terhenti. Jika suatu hari cucuku atau keturunanku kembali ke kota ini, tolong tunjukkan tempat ini kepadanya. Arman mengangkat kepala perlahan. Matanya bertemu dengan mata Nino. Nino berkata pelan, "Kakekku selalu percaya suatu hari seseorang dari keluarga Rahman akan kembali ke Georgia." Arman menelan ludah. "Tapi bagaimana kamu tahu aku?" Nino tersenyum lembut. "Aku tidak tahu pada awalnya." Ia menunjuk foto itu lagi. "Namun saat pertama kali melihatmu di universitas, aku merasa pernah melihat wajah itu sebelumnya." Arman terdiam. Angin dari jendela tua berhembus masuk ke ruangan. Semua tiba-tiba terasa jelas. Kedatangannya ke Georgia, pertemuannya dengan Nino, foto lama di perpustakaan. Semua seperti takdir yang perlahan menemukan jalannya sendiri. Nino kemudian berkata dengan suara hangat, "Arman, mungkin ini terdengar aneh." Ia tersenyum. "Tapi aku rasa cerita yang dimulai oleh kakekku dan Rahman dulu belum benar-benar selesai." Arman menatap garis itu. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Georgia, ia merasa bahwa dirinya benar-benar berada di tempat yang tepat. Bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar perjalanan. Di luar rumah, matahari pagi mulai menyinari perbukitan Georgia. Dan di rumah batu tua itu, sebuah cerita lama akhirnya menemukan kelanjutannya.